Saudara, pada Selasa 26 Juli 2016, bertempat di lantai 3 Balerung Sari, baru saja dilangsungkannya pelantikan pejabat struktural tingkat 2, 3, dan 4 di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Untuk informasi selengkapnya, berikut kami hadirkan untuk Anda. Kepala Badan Pengusahaan Batam, Hatanto Reksodiputro melantik 23 pejabat struktural tingkat 2, 3, dan 4 di lingkungan BP Batam pada Selasa 26 Juli 2016 di lantai 3 Balerung Sari, gedung utama BP Batam. Terdiri dari 12 pejabat struktural kantor pelabuhan laut dan 11 pejabat struktural kantor pengelolaan lahan. Pelantikan pejabat struktural tersebut tertuang dalam keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 158 tahun 2016. Dalam sambutannya, Kepala BP Batam mengatakan pelantikan pejabat struktural ini merupakan bagian dari proses perubahan internal guna meningkatkan kinerja organisasi. Pejabat tentunya jangan hanya terpaku pada hal-hal yang rutin saja, tetapi harus melakukan inovasi dan perubahan menuju good governance. Imam Bahroni yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Teknik dipercaya menjadi Kepala Kantor Pengelolaan Lahan. Pelantikan ini akan dilakukan secara bertahap, tidak saja semata-mata rotasi dan mengisi kekosongan jabatan, tetapi lebih untuk memacu kemajuan dan kelancaran tugas di BP Batam. Berikut wawancara dengan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodiputro, Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum Sigit Priyadi Pramudito, dan Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Imam Bahroni. Pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa kami pimpinan baru ini di sini adalah perintahnya untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Nah, untuk itu konsekuensi logisnya adalah memang perlu ada perubahan. Ya, perubahan tata cara, tata kelola, perubahan sistem, bisnis proses, dan yang tidak kurang pentingnya juga adalah sebetulnya perubahan sumber daya manusianya. Nah, di dalam kita menata dan melihat selama sekian 3 bulan itu memang kita melihat ada yang harus dilakukan perubahan dalam SDM ini. Namun kali ini kita dahulukan dulu untuk yang membidangi soal lahan. Dan yang kedua yang membidangi pengelolaan pelabuhan. Nah, kenapa? Karena memang yang menjadi kunci dari pembangunan di khususnya yang menjadi kepentingan BP Batam adalah soal lahan ini. Dan lahan juga sudah merupakan titipan banyak orang sejak kita datang. Bukan hanya kita, tetapi justru adalah warga, pengusaha, kemudian para pejabat di Batam ini semua selalu kalau bertemu dengan saya itu mengangkat masalah lahan. Ya, oleh karena itu kita di samping melakukan perubahan sistem, kita juga melakukan perbaikan orang. Namun pada dasarnya pergantian dan perubahan itu harus dilihat juga secara normal saja, ya, karena rotasi, mutasi itu adalah hal yang biasa. Dan yang kedua ingin saya tanamkan adalah bahwa jabatan itu amanah. Jadi jangan kita berpegang sehingga ada orang yang sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di situ saja. Harus mau dia diputar kalau memang diperlukan oleh pimpinannya. Ya. Jadi memang harus ada peremajaan. Di samping itu juga kita dalam pengalaman sekian lama itu melihat ada yang lebih cepat beradaptasi dan ada yang kurang begitu cepat beradaptasi. Nah, ini masalah adaptasi sangat penting, Pak, gitu. Karena kita pimpinan BP Batam ini datang ke sini tidak diharapkan harus kemudian mulai jalan kaki, kemudian baru larinya itu tahun depan. Kita itu diharapkan dari mulai kita menjejakkan kaki di sini itu sudah lari. Nah, ada yang sudah cepat beradaptasi, berlari beriringan dengan kami, ada yang masih jalan kaki. Nah, yang terus terang saja kalau yang masih ingin jalan santai ya silakan, mungkin ngikut di belakang. Tapi bagi mereka yang bisa berlari dengan kita sambil bekerja dan berkinerja, nah itulah yang kita dahulukan. Jadi memang di samping nanti akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Gitu. Oh, ini penyegaran, ini konsekuensi dari penerapan remunerasi ya, di mana pekerjaan itu nanti dihitung dengan
target kinerja, berbasis kinerja. Dan itu di situ semua pegawai itu, semua jabatan itu ada target kinerjanya. Sehingga itu akan lebih profesional. Dan ini menuntut penyegaran pegawai. Jadi diupayakan akan setiap pegawai itu hanya menempati posisi hanya 3 tahun maksimal. Nah ini pertama kita rombak, cuman tahap 1 dulu, tahap 2-nya minggu depan. Tapi intinya semua akan kita putar. Diupayakan jangan sampai ada pegawai yang menempati posisi lebih dari 3 tahun. Walaupun saat ini nggak bisa semuanya, kita bedol desa. Jadi 75% lah kita rombak dulu, yang 20% itu untuk menjaga kesinambungan. Begitu intinya. Perubahan lah, perubahannya termasuk dari revitalisasi BB Batam, revitalisasi SDM. Ya itulah yang kita akan upayakan. Tahap pertama ini kita paksakan unit yang udah cukup siap, unit lahan dan unit pelabuhan laut. Nanti berikutnya bandara, rumah sakit, dan direktorat yang lain. Gitu. Ya. Itu kita upayakan nggak lebih dari seminggu. Jadi yang parkir, ada juga yang belum dapat jabatan kan, parkir dulu seminggu aja mereka. Pertama saya mesti ucapkan innalillahi, karena bagaimanapun ini sesuatu yang berat, jadi kami anggap sebagai musibah juga. Jadi mudah-mudahan ke depan ya kami diberi kemampuan untuk mengemban amanah itu. Jadi sebagai tadi disampaikan bahwa di BB Batam itu lahan dan pelabuhan itu yang cukup dominan untuk menyumbang PNBP. Dari situ tadi diharapkan juga dari situ tadi juga tumbuh persepsi yang negatif tentang kedua lembaga tadi. Mudah-mudahan dengan kami diberi kesempatan ini dan kami mampu untuk menata kembali sehingga lembaga tadi jadi sebenarnya lembaga yang good governance tadi yang diharapkan tadi. Itu mungkin yang pertama. Dan ya kita ingat semua bahwa sebenarnya kalau mutasi ada hal yang biasa saja, artinya semua pegawai itu nggak boleh milih, nggak boleh itu, jadi harus melaksanakan tugas yang diembankannya. Jadi ya cuma itu yang kita berharap adalah kita bisa diberi kemampuan dan juga ya kalau salah juga ada teguran dan kemudian juga ada evaluasinya, sehingga orang tidak terjebak lama sekali di satu bidang karena seakan-akan nggak ada yang lain. Untuk itu ya perlu mutasi, rotasinya mungkin agak dipercepat sehingga itu menjadi hal yang semuanya jadi punya kesempatan, semuanya punya melihat bagian-bagian lain itu dengan juga punya kemampuan untuk di bagian-bagian lain tadi. Mungkin itu aja. Dan saudara, baru saja kita saksikan liputan mengenai pelantikan pejabat struktural di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Semoga para pejabat yang baru saja dilantik dapat memberikan karyanya bagi kita semua. Dan demikian Info Humas BP Batam.